Assalamualaikum, halo para pemirsa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya, dimana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri. Namun sebelumnya jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe channel ini supaya berkembang dan berlangganan. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, moga-moga jadi amal ibadah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan, dimana disitu ada Dewa bersama Nana yang dimana mereka sedang diserang oleh para komplotan penjahat si Tony. Namun singkat cerita, seperti biasa ya guys, bantuan dari Pak Nopal untuk membela Nana berikut Junior. Disitu pun datanglah geng Golden School yang selalu membela Nana, selalu mengawasi Nana, dan akhirnya si Tony pun disikat habis-habisan oleh geng Golden School. Namun di sisi lain, Dewa yang penasaran siapa sih di Golden School itu, siapa yang menyuruh Golden School itu yang selalu menjaga Nana. Akhirnya Dewa pun mengikuti Golden School itu. Singkat cerita, sampai Golden School itu ke markasnya dan Dewa pun mengikuti di belakangnya. Ternyata Dewa baru mengetahui jika Golden School itu adalah suruhan Pak Nopal. Di situ pun Dewa sangat mencurigai dari awal pertama jikalau yang menyuruh itu adalah Pak Nopal. Akhirnya Dewa pun menghampiri Pak Nopal di situ. Bahkan Dewa pun tangannya memegang baju Pak Nopal. Di situ Dewa pun memarahi Pak Nopal jikalau jangan sampai merebut tanah atau mengganggu keluarga dirinya. Pak Nopal pun di situ berbicara dalam hatinya jikalau ini suami Nana sangat tidak sopan terhadap mertuanya, dikarenakan Dewa tidak mengetahui jikalau Pak Nopal itu adalah ayah kandung Nana. Selanjutnya di sisi lain, Dewa yang menuju ke rumah sakit karena Nana pun yang menuju ke rumah sakit untuk memeriksa Junior karena Junior keadaan sangat panas sekali, masih lagi demam. Di situ pun ketika Nana sampai ke rumah sakit, tiba-tiba ada televisi yang menayangkan soal dirinya dengan Pak Nopal. Di situ pun bahkan di dalam televisi itu si Parah yang telah diwawancarai soal Nana, di situ pun seperti biasa Parah yang menjelek-jelekan Nana. Nana pun di situ sangat sakit hati, bahkan tidak nyangka jika Parah berbuat begitu. Orang lain pun yang melihat wawancara si Parah yang ada di rumah sakit, mereka pas menengok tiba-tiba ada orang yang bersangkutan yaitu Nana. Di situ pun mereka yang menonton TV itu langsung membuli Nana. Meskipun Nana membela diri, tapi mereka tetap membuli Nana. Bahkan di situ pun Nana membicarakan soal alasan dirinya kenapa meninggalkan Dewa di hadapan orang itu yang telah menonton TV. Namun tiba-tiba Dewa yang telah mendengarkan Nana pergi dari dirinya yang mempunyai alasan, Dewa pun langsung menghampiri Nana dan mengatakan, "Apa alasannya kamu meninggalkan saya?" kata Dewa. Namun Nana yang belum bisa mengatakan yang sebenarnya karena dirinya meninggalkan Dewa itu karena sudah melakukan perjanjian si Parah, tapi Nana di situ tidak mengatakan yang sejujur-jujurnya. Namun dia mengatakan seperti biasa jikalau dirinya sudah tidak mau bersama dengan Dewa lagi karena Dewa payah mengurusi istri atau anak, belum bisa membiayai dan lain sebagainya. Selanjutnya di sisi lain, ketika Nana bersama Dewa, Nana yang takut Junior diambil oleh Dewa, akhirnya Nana pun lari dari hadapan Dewa. Namun Dewa yang mengejar Nana hingga akhirnya Nana pun jatuh. Lalu di situ ditolong oleh Dewa. Dewa pun mengatakan terhadap Nana jikalau dirinya gak bisa menjaga Junior, apalagi dirinya tadi waktu mau diganggu oleh rombongan si Tony. Makanya di situ pun Dewa mencoba mengambil Junior, tapi Nana yang tidak bisa memberikannya. Akhirnya Dewa pun menggendong Junior, bahkan Dewa pun mengetahui jikalau Junior itu sedang sakit panas. Akhirnya Junior pun diperiksa ke dokter oleh Nana. Dewa pun ikut terhadap Nana. Sehingga tidak setelah diperiksa oleh dokter, ketika mau pulang, Dewa yang mengatakan terhadap Nana jikalau dirinya ingin sekalian untuk memeriksa soal telinganya Junior. Akhirnya Nana pun memutuskan atau menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Dewa. Di situ pun kebetulan pas ada
dokter spesialis THT, dan Nana pun bersiap untuk menunggu meskipun agak ngantri. Singkat cerita, tibalah saatnya pemeriksaan Junior. Dan alhamdulillah ketika selesai diperiksa, Junior pun ternyata masih bisa diobati atau masih bisa dalam pengobatan. Bahkan di situ pun kata dokter ini harus dioperasi supaya bisa normal kembali. Bahkan ketika melihat biayanya, Nana pun merasa kewalahan. Namun di situ Dewa yang bilang gak seberapa soal duit ini, asalkan kamu bisa balik bersama dirinya, bersama Dewa, atau apalagi kalau Nana bisa kembali ke rumah Buana. Di situ pun Nana berpikir 2 kali. Bahkan singkat cerita, ketika Nana mau pulang, Dewa pun refleks memegang tangan Nana. Kata Dewa, saya tunggu jam 8 malam. Apa yang diinginkan oleh Nenek Ratu, kamu harus kembali ke rumah Buana dalam waktu 24 jam. Kalau tidak, berarti saya akan melupakan kamu, akan mencoret nama kamu di dalam hidupku. Tapi kalau kamu kembali ke rumah Buana, saya akan maafkan apa yang telah terjadi terhadap kamu dan sebelumnya. Singkat cerita, Nana pun pergi dari rumah sakit itu, termasuk Dewa. Nana pun pergi sendirian. Namun si Roni dan si Livia yang selalu membuntuti Dewa takut goda lagi oleh Nana. Akhirnya di situ si Roni langsung menelepon anak buahnya atau si Tony untuk mencegah Nana, takut Nana kembali ke rumah Buana. Singkat cerita, ketika Nana sedang berjalan bersama Junior, tiba-tiba Nana yang mau ketabrak oleh sebuah mobil, dan di mata mobil itu adalah mobil Pasha bersama Lula. Akhirnya Pasha dan Lula pun langsung menghampiri Nana dan beristirahat dulu. Di situ pun Pasha bersama Lula yang mengetahui Nana kayaknya ada yang diumpet-umpetin. Di situ pun Pasha yang harus terus terang terhadap Nana, apalagi terhadap dirinya termasuk Lula sebagai adiknya. Dan akhirnya Nana pun mengatakan yang sebenar-benarnya di depan Pasha bersama Lula. Di situ pun Pasha sangat kaget, shock, apalagi yang telah dikatakan oleh Nana itu soal perjanjian dengan Farah.